Hai, jumpa lagi di Bedah Buku bersama Ronald Hutagalung. Pastikan kamu sudah subscribe channel ini karena ada banyak informasi bermanfaat. Ada banyak buku bagus yang akan kita bedah dan kemudian saya sarikan sarinya pada Anda. Oke, nah apa yang akan kita bedah pada hari ini adalah buku dari Sean Covey, penulis The 7 Habits of Highly Effective Teens, yaitu The 6 Most Important Decision You Will Ever Make. 6 keputusan terpenting yang akan kamu ambil dalam hidup kamu. Oke, nah ini betul-betul buku yang luar biasa, merupakan panduan untuk remaja, untuk bagaimana membantu mereka membentuk karakter. Dan bicara tentang pentingnya punya karakter, tentu saja ini adalah hal yang terus menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita mau nasib kita baik, kuncinya adalah punya karakter baik. Kalau kita mau nasib kita buruk, maka ingatlah itu adalah sesungguhnya hanya merupakan buah dari karakter buruk. Oke, kita akan segera masuk bahas the 6 most important decision you will ever make. Nah, dalam hidup ini pasti dan pasti menurut Sean Covey kita akan buat 6 keputusan penting. Apa saja 6 keputusan penting itu? Yang pertama itu berkaitan dengan sekolah. Masih ingat ketika misalnya mau SMP, mau masuk SMA, kan itu butuh misalnya mikir, punya strategi mau masuk SMA mana. Atau ketika misalnya sudah SMA dan mau kuliah, kan harus memutuskan dengan tepat itu, kira-kira nanti akan kuliah di mana. So itu yang pertama adalah berkaitan dengan sekolah. Apa yang akan kamu lakukan dengan pendidikanmu? Oke, kemudian yang kedua, yaitu keputusan tentang teman-teman. Pernah mengalami misalnya bingung memutuskan harusnya bagaimana dengan teman-teman? Nah, Sean Covey bilang bahwa ya teman itu juga adalah hal yang harus kita putuskan. Nah, kita harus buat keputusan besar terkait dengan teman-teman kita, yaitu jenis teman seperti apa yang akan kamu pilih dan kamu akan menjadi jenis teman yang bagaimana. Jadi ada dua ya. Jadi keputusan besar terkait dengan teman-teman adalah kamu akan pilih teman yang seperti apa, dan kemudian yang kedua adalah kamu akan memilih menjadi teman yang seperti apa buat teman kamu. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian keputusan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan orang tua. Ini tentu ya hal yang menarik dan dialami banyak orang. Kita harus punya keputusan besar. Kita akan membangun relationship dengan mereka. Kita akan kemudian memperlakukan dua orang tua kita seperti apa, itu adalah keputusan besar. Nah, apakah kamu akan bergaul dengan baik dengan orang tuamu atau tidak? Ini adalah salah satu keputusan besar yang butuh kita ambil. Kemudian, nah ini yang seru ini. Terkait dengan pacaran dan seks, ini adalah keputusan besar, ya, sangat-sangat besar gitu. Apakah nanti ketika kuliah, ketika sekolah kamu akan pacaran, itu keputusan besar. Karena salah memutuskan maka akan berakibat fatal dalam hidup kamu, apalagi bicara tentang seks. Kemudian masalah kecanduan, ya, apa yang akan kamu lakukan terhadap misalnya merokok, minum minuman keras, narkoba, atau hal-hal lainnya yang bisa menyebabkan kecanduan. Dan kemudian yang keenam adalah keputusan berkaitan dengan nilai diri. Apakah kamu memilih menyukai dirimu sendiri atau justru menjadi musuh buat dirimu sendiri? Oke, kita akan bahas lebih detail ya, sedikit dari isi buku ini. Kita mulai dari yang pertama, keputusan pertama yaitu tentang sekolah. Nah, kalau ditanya kepada Anda, menurut Anda sekolah itu tujuan apa cita-cita? Tujuan apa strategi? Ya, oke. Wah, tujuan sekolah itu ya tujuan saya adalah sekolah itu. Goal saya adalah sekolah. Saya pengen sekolah. Nah, tapi kalau misalnya sekolah adalah strategi, bisa juga itu. Nah, sebaiknya apa? Ya sebaiknya pikirkan bahwa sesungguhnya kalau kita sekolah itu adalah cara saja untuk kita mencapai besar. Orang sekolah atau sekolah di mana itu karena ingin bisa meraih sesuatu, bisa punya ilmu, yang dari ilmu yang dia punya,
dia bisa tahu sesuatu, dan dari dia tahu sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. So, sebenarnya sekolah itu adalah strategi. Nah, pertanyaannya, Anda harus memutuskan itu ketika Anda sekolah, apakah menjalani kehidupan di sekolah itu hanya sekedar untuk bertahan? Bagaimana saya ketika masuk sudah SMA, ya saya bisa bertahan di SMA melewati semester pertama, semester kedua, naik kelas, kemudian seterusnya sampai ujian. Atau Anda memutuskan ketika Anda di sekolah, Anda menyiapkan diri untuk punya prestasi terbaik agar kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, di tempat yang lebih bagus, yang lebih favorit. Supaya apa? Supaya mungkin Anda bisa punya kesempatan untuk punya pekerjaan yang bagus, punya pendidikan yang bagus, dan sebagainya. Nah, itu adalah hal yang butuh diputuskan. Jadilah orang yang ketika sekolah betul-betul menjadikan sekolah sebagai sebuah kesempatan untuk menempa diri. Ibaratnya di sekolah Anda kemudian berlatih banyak hal agar kemudian membuat diri Anda menjadi lebih tangguh, lebih cerdas, lebih mampu, lebih mahir, dan lebih dewasa tentunya. Oke, di dalam buku ini Shane Covey menuliskan tentang 7 rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan nilai bagus. Ya, sebenarnya nilai bagus di sekolah itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh semua orang kalau dia tahu caranya. Kalau Anda tahu caranya. Kenapa? Karena ya kepintaran itu bukanlah hal yang sifatnya diwariskan ataupun bawaan keturunan, tapi kepintaran adalah sesuatu yang kalau kita belajar, kita usaha, kita akan dapatkan hal itu. Oke, kita akan bahas apa 7 rahasia untuk mendapatkan nilai bagus. Yang pertama, siap? Percayalah bahwa kamu bisa melakukannya. Kata kuncinya adalah percaya. Kita hanya akan bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita kalau kita percaya kita punya potensi itu, kita percaya kita bisa menggunakan potensi itu, dan kita percaya potensi itu bisa membuat kita berprestasi. Setiap orang itu punya potensi, setiap orang punya kecerdasan, setiap orang bisa berprestasi. Hanya saja yang jadi masalah adalah seringkali mereka tidak percaya. So, kata kuncinya, kalau mau dapat nilai bagus, ya percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Oke, itu yang pertama ya. Rahasia yang kedua adalah kehadiran. Kehadiran ini adalah hal yang sangat penting, sederhana tapi penting. Nah, dan biasanya guru pun sudah menjelaskan di awal pertemuan belajar, di awal pertemuan kuliah bahwa kehadiran akan sangat menentukan nilai kamu gitu. Nah, semakin kita memastikan kita hadir di setiap pertemuan, maka peluang untuk mendapatkan nilai bagus lebih besar. Semakin kita banyak tidak hadirnya di kelas, maka peluang untuk dapat nilai bagus semakin kecil. Kenapa? Karena setiap kehadiran itu memberikan sumbangsi untuk kita tahu apa yang penting yang diajarkan oleh guru, dan bisa jadi ketika misalnya guru mengajar dan kita tidak hadir, kita ketinggalan mendapatkan informasi apa yang akan diujikan. So, pastikan kehadiran adalah hal yang betul-betul dilakukan itu saat sekolah. Kemudian yang ketiga, rahasianya adalah kerjakan tugas dengan nilai ekstra. Artinya apa? Kalau diberikan tugas, maka lakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan lakukan lebih dari yang sekedar diminta. Kenapa? Karena ketika kita melakukan lebih, itu akan memberikan penilaian lebih pada guru ataupun dosen tentang kita, dan ini berpotensi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Kemudian rahasia keempat, berusahalah agar kamu disukai guru. Oke, berusaha agar disukai guru artinya apa? Jadilah anak baik, jadilah anak yang penurut, jadilah siswa yang menghormati guru, menghormati orang di sekitar, yang tertib di dalam kelas. Kenapa? Karena kalau Anda lakukan hal itu, guru senang kepada Anda, maka
citra positif Anda yang akan kemudian senantiasa diingat oleh guru, dan saat melakukan penilaian, ya, khususnya berkaitan dengan sikap, maka Anda mendapatkan nilai yang plus. Tapi kalau misalnya Anda menjadi orang yang tidak disukai guru, kenapa? Karena sering bolos, kemudian sering buat ribut di kelas, tidak mengerjakan tugas, maka ini yang akan membuat nilai menjadi susah untuk bagus. Kemudian yang kelima, kuatkan dirimu di zona merah. Artinya ya tidak menutup kemungkinan itu kita akan berada dalam situasi-situasi yang kita tidak inginkan. Misalnya nilai kita belum maksimal, ataupun misalnya kita terlambat memasukkan tugas, dan berbagai macam hal. Prinsipnya ketika kita ada di situasi itu harus kuat mentalnya, harus menguatkan diri agar kemudian kita bisa segera bounce back, melenting kembali, dan kemudian berusaha untuk mendapatkan nilai bagus kembali. Kemudian yang keenam adalah kumpulkan sumber-sumber dayamu. Jadi kita sebenarnya punya banyak sumber daya yang bisa kita gunakan untuk sukses dan berhasil. Kita misalnya mungkin bisa gunakan teman kita sebagai sumber daya kita. Kalau kita tidak tahu sesuatu, kita tanya ke teman kita. Kalau misalnya kita tidak paham, ya kita minta dia untuk ajarkan kita. Kita juga bisa punya resource, sumber daya itu misalnya apa? Keluarga, kakak, orang tua, ataupun misalnya buku yang kita bisa dapatkan di toko buku. Di internet juga ada banyak yang bisa kita pelajari. Jadi kita butuh kumpulkan semua sumber daya. Dan yang ketujuh, kita butuh kembangkan kebiasaan belajar yang cerdas. Artinya apa? Belajar itu harus ada strateginya, harus ada caranya. Prinsipnya, cara belajar bagaimana cara membaca cepat dan membuat semua yang kita baca itu mudah kita pahami dan kita ingat dalam tempo yang lama. Kemudian belajarlah bagaimana menulis secara kreatif, yang ketika kita menulis maka sekaligus kita mengingat, dan kemudian di saat kita butuh materi itu dengan mudah kita akan ingat. Kemudian belajar juga bagaimana caranya kita selain baca cepat, kemudian menulis secara kreatif, adalah mengoptimalkan cara kita mengingat. Ya, otak kita itu canggih luar biasa. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, kita akan bisa mengoptimalkannya dengan hasil yang terbaik juga. Seperti itu ya. Jadi itu keputusan yang pertama berkaitan dengan sekolah. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, keputusan yang kedua yang kita butuh lakukan adalah berkaitan dengan teman-teman. Ini seru ini seru. Yang ini seru ini, pasti sangat seru. Oke, yang belum subscribe, please subscribe, karena akan ada banyak informasi menarik buat kamu. Nah, ini khususnya buat kamu yang misalnya suka bingung itu, bagaimana sih harusnya ketika berinteraksi dengan teman-teman ataupun menghadapi masalah dengan teman-teman. Nah, ini adalah beberapa tips bertahan hidup ala Sinkafi ya. Tapi oke, kita lihat. Yang pertama tipsnya adalah ketika kita mau membuat keputusan besar terkait dengan teman-teman, perhatikan hal ini. Pilihlah teman-teman sejati yang menyukai dirimu apa adanya. Bukan teman-teman dangkal yang menyukaimu karena apa yang kamu punya. Ya, jadi cari teman yang itu memang dia mau berteman dengan kita karena dia ingin berteman dengan kita. Apa adanya, bukan karena misalnya dia pengen ikut famous dengan kita, atau dia pengen misalnya bisa nyontek dari kita, atau dia pengen misalnya kebagian kue kita gitu. Jadi kita butuh memilih teman yang ketika kita pilih ya karena kita memang ingin berteman dengan dia karena kebaikan hatinya, karena ketulusan jiwanya, bukan karena ada sesuatunya. Atau begitu juga ketika misalnya orang berteman dengan kita. Nah, jadi lihat dengan baik teman-teman di sekitar kita. Pilihlah teman-teman sejati yang menyukai dirimu apa adanya, bukan teman-teman yang menyukaimu karena apa yang kamu punya. Kalau orang menyukaimu karena kamu berpakaian bagus, maka perhatikan dia akan meninggalkan kamu kalau pakaianmu misalnya saat itu sedang tidak bagus dan sangat-sangat tidak menarik. Kalau orang misalnya menjadi teman kamu karena kamu kaya, kamu punya materi,
maka perhatikan, mereka akan meninggalkan kamu ketika kamu tidak punya apa-apa. Jadi, bertemanlah dengan mereka yang menyukaimu apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dapatkan sebanyak mungkin teman. Tapi jangan pernah jadikan mereka pusat hidupmu. Artinya seperti ini, kita butuh berteman dan punya teman banyak itu bagus, tapi jangan sekali-kali jadikan dia sebagai pusat hidup. Pusat hidup itu seperti apa? Artinya apa? Karena sudah dekat, karena sudah nyaman, kita kemudian merasa bahwa kalau tidak bersama dia itu maka tidak seru. Kalau tidak bersama dengan teman kita, maka kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Itu sangat-sangat berbahaya. Artinya apa? Kita menjadikan dirinya, teman kita itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Nah, ini biasanya yang terjadi ketika misalnya remaja punya teman dekat, kemudian dia hanya akan mau ke sekolah kalau misalnya bareng dengan temannya. Dia akan makan di tempat manapun, yang penting pilihan temannya. Dan ini sangat-sangat salah. Karena dengan melakukan hal itu kita telah memusatkan diri kita pada teman kita. Dan kita tidak menjadi apa-apa. Kita tidak menjadi diri kita yang sebagaimana seharusnya. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga ini seru. Berhentilah menjadi orang populer. Jadilah dirimu sendiri dan bersikaplah baik kepada semua orang. Maka hal-hal baik akan terjadi. Ya, jadi nggak perlu misalnya mungkin kita itu pamer, show up itu dengan apapun yang kita punya, yang kita miliki, yang kita bisa, agar kemudian kita populer. Tapi jadilah teman bagi orang lain karena dirimu, karena kebaikan hatimu, karena apa yang kamu bisa bagikan kepada mereka. Nah, jadi menjadi orang populer itu seringkali menjadi sesuatu yang diinginkan oleh remaja, tapi akhirnya malah membuat mereka berada dalam situasi yang kurang baik. Oke, seperti itu. Kemudian, nah tips yang lainnya, ini seru juga, sangat seru. Oke, cepatlah memaafkan semua kesalahan kecil temanmu. Sama seperti harapanmu agar mereka segera memaafkan kesalahanmu. Ini keputusan besar dan mungkin beberapa orang menganggap ini berat. Misalnya nih, Anda punya masalah dengan teman dan kemudian masalah itu terjadi, membuat hubungan kalian menjadi tidak nyaman. Maka kadang-kadang sikap egois membuat akhirnya masalah kecil menjadi besar, masalah yang harusnya bisa segera diselesaikan berlarut-larut sampai bertahun-tahun, bahkan 7 keturunan berlangsung. Nah, keputusan besar yang bisa kamu lakukan dengan temanmu ketika temanmu berbuat salah, maka maafkanlah dia sebagaimana kamu ingin. Ketika kamu salah, temanmu memaafkan kamu. Oke, seperti itu ya keputusan terpenting terkait dengan pertemanan. Kemudian, nah, ketujuh, bila menyangkut persahabatan, berhentilah bersaing dan membanding-bandingkan dan mulailah berpikir menang-menang. Artinya apa? Ya, dengan teman janganlah kemudian jadikan dia sebagai saingan, jadikan dia sebagai musuh, tapi jadikanlah dia sebagai partner. Jangan bandingkan diri kamu dengan teman kamu atau teman kamu dengan teman yang lain. Jadilah diri sendiri, biarkanlah kemudian temanmu menjadi dirinya sendiri dan dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi selalu berpikir menang-menang, bukan menang kalah atau kalah menang. Kemudian ingatlah bahwa kamu dan teman-temanmu mungkin berubah dan mengejar minat yang berbeda dan hal itu sah-sah saja. Ini seru, ini menarik. Kenapa? Karena tak jarang misalnya ada orang yang sudah temenan dari SD, SMP, SMA, teman dekat kemana-mana selalu sama, sekolahnya sama, hingga kemudian akhirnya ketika kuliah pengen maksa, oke, sama-sama di jurusan yang sama, di kampus yang sama. Padahal yang harus kita ingat bahwa setiap orang itu berbeda, setiap orang punya tujuan berbeda. Dan ketika kemudian berbeda tujuan, berbeda jalan, itu adalah hal yang normal, hal yang sah-sah saja. Begitu juga ketika kamu punya tujuan, maka perjuangkan apa yang kemudian menjadi tujuan kamu itu, tanpa harus kemudian terganggu, terpedaya, ataupun dibuat
menjadi berat untuk mewujudkan itu hanya karena kemudian kamu tidak ingin pisah dengan teman-teman kamu, ya. Oke, jadi itu ya berkaitan dengan keputusan kita terkait dengan teman-teman. Seru kan? Oke, siap lanjut? Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang keputusan ketiga, ya, yaitu berkaitan dengan orang tua. Nah, seperti apa kita akan berkomunikasi dengan orang tua, atau kita ingin punya hubungan seperti apa dengan orang tua. Nah, keputusan penting kita terkait dengan orang tua adalah kita butuh senantiasa memastikan kita itu punya hubungan yang baik dengan mereka, menghormati mereka, karena apalagi sebagai umat yang beragama kita diajarkan bahwa ridho Allah itu sangat ditentukan oleh ridho kedua orang tua. Sukses seseorang itu sangat ditentukan doa dari orang tuanya. Kalau kita mau jadi pribadi yang sukses, remaja yang hebat, punya prestasi, maka doa orang tua adalah hal yang penting untuk dipastikan ada, seperti itu. Sehingga apa yang butuh kita lakukan strateginya agar kemudian kita punya hubungan yang baik dengan orang tua? Yang pertama adalah kita terapkan prinsip berpikir menang-menang. Jangan egois, maunya kita yang menang, kemudian orang tua kalah. Atau tidak juga, misalnya selalu menempatkan diri di mana orang tua yang menang, apapun yang orang tua inginkan itu selalu diikuti, dan kemudian hal yang kita inginkan karena kita tahu apa yang kita mau, itu kemudian kita korbankan. Tapi berusaha untuk menemukan jalan di mana semuanya bisa menang-menang. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita butuh berusaha untuk pahami terlebih dahulu, baru minta dipahami, ya. Jadi disinilah peran bagaimana kita senantiasa bisa bersikap proaktif. Kalau ada hal yang orang tua larang pada diri kita, maka coba pahami kenapa orang tua melarang diri kita. Barulah kemudian kita minta dipahami. Nah, jarang misalnya saya ketemu dengan remaja yang kemudian mempertanyakan, kenapa sih orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk bisa kuliah di luar daerah? Sementara teman-teman yang lainnya bisa gitu. Padahal sederhana saja itu. Orang tua tidak ingin anaknya keluar daerah karena mungkin masih merasa bahwa anaknya belum siap, belum bisa dipercaya. Nah, apa yang butuh dilakukan? Ya, sebagai remaja Anda butuh pahami itu. Oke, orang tua saya melarang saya, tidak mengizinkan saya untuk keluar daerah karena mereka sayang kepada saya, tidak ingin saya celaka, tidak ingin saya kemudian mengalami masalah karena saya pribadi masih merupakan orang yang belum bisa dipercaya. Artinya apa yang saya katakan belum bisa saya lakukan secara tepat dan secara benar. Seperti itu. Oke, itu ya berkaitan dengan keputusan dengan orang tua. Nah, sekarang kita masuk ke keputusan yang keempat. Nah, ini keputusan yang keempat itu berkaitan dengan pacaran dan seks. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika remaja, kamu harus memutuskan apakah kamu akan kemudian pacaran atau tidak. Kenapa? Karena setiap segala sesuatunya ada konsekuensi. Kalaupun kamu memutuskan untuk tidak pacaran, itu jauh lebih baik, lebih bagus. Karena kamu bisa fokus untuk menyelesaikan studimu, pekerjaanmu, menambah skill, keterampilan dengan kursus berbagai macam halnya. Tapi, pun ketika kamu memutuskan untuk pacaran, maka ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan itu. Apa? Yang pertama itu adalah apa yang sebaiknya yang diharapkan dari pacaran itu apa? Apa harapannya? Dengan pacaran apa harapannya itu? Punya teman ngobrol misalnya, punya tempat curhat. Nah, ataupun misalnya mungkin hal-hal yang sifatnya lebih jangka panjang. Maka itu harus clear dari awal. Kalau hanya sekedar buat senang-senang, maka itu adalah hal yang salah. That's totally wrong gitu. Kemudian yang kedua, yaitu adalah siapa yang sebaiknya saya jadikan pacar. Artinya apa? Kamu butuh punya prinsip dan pilih orang yang seperti apa yang akan kamu jadikan pacar. Haruskah misalnya mungkin pacaran dengan kriteria hanya cari yang cantik saja, yang ganteng saja, tapi mengabaikan sikap, karakter, perilaku, perbuatannya? Nah, tentu saja tidak itu. Karena apa? Apapun itu akan mempengaruhi
diri kamu. Kalau misalnya seperti ini, prinsipnya, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, maka dengan sendirinya kita akan ikut kena imbas ya, harumnya minyak wangi tersebut. Tapi kalau misalnya kita dekat-dekat dengan penjual ikan, maka mau tidak mau kita pun akan ikut bau amis ya, karena dekat dengan penjual ikan. Artinya ya biasanya orang pacaran adalah orang yang cukup dekat, ya cara berpikir, cara berinteraksi keseharian itu akan sangat-sangat intens sehingga membuat akhirnya bisa jadi mempengaruhi satu sama lain. Jadi pilihlah yang betul-betul bisa memberikan hal yang positif itu ya, hal yang membuat diri kamu bertumbuh, misalnya yang senang belajar, kemudian yang taat kepada agama, taat kepada orang tua, kemudian berprestasi, maka itu bisa jadi akan bisa berdampak positif karena membuat kamu juga semakin berprestasi, kemudian hormat orang tua, taat kepada agama dan sebagainya. Oke, nah kemudian hal lainnya adalah misalnya kapan kamu tahu saatnya untuk putus? Artinya seperti ini. Jadi ini adalah hal yang penting untuk diketahui karena paling tidak kalaupun misalnya kamu memutuskan untuk pacaran, Anda memutuskan untuk pacaran, Anda tahu batasan-batasannya, kapan oke, masih boleh lanjut dan kapan mungkin sebaiknya saya hentikan pacarannya. Khususnya ketika misalnya sudah mulai menjurus pada hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang dilarang agama, hal-hal yang malah kemudian menghancurkan masa depan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi panduannya apa? Kalau dari buku ini, Sean Covey memberikan panduan, 6 panduan pacaran yang cerdas. Yang pertama, jangan pacaran dengan orang yang terlalu muda. Jangan pacaran ketika usia kamu terlalu muda, ya. Pacaranlah misalnya kalaupun mau pacaran mungkin setelah kamu lulus. Artinya ketika kamu lulus, kamu sudah mulai bekerja, dan di situ kamu mungkin sudah mulai bisa mau menata hidup kamu dengan lebih baik. Kalau masih sekolah, masih kuliah, sebaiknya jangan. Nah, jangan pacaran karena tidak akan punya dampak yang baik buat kamu. Kemudian pacaranlah dengan orang yang seusia kamu, sebaya dengan kamu. Jangan pacaran dengan orang yang lebih tua dari kamu, jauh lebih tua maksudnya, atau jauh lebih muda dari kamu. Karena di situ akan menimbulkan masalah-masalah dalam berkomunikasi ataupun macam-macam. Kemudian berusaha untuk mengenal banyak orang gitu. Semakin kamu mengenal banyak orang, maka kamu akan semakin bertemu dengan berbagai macam jenis orang, karakter orang, dan di situ kamu bisa memilih mengenal dengan lebih baik orang-orang yang menurut kamu baik dan pantas untuk kamu jadikan pacar. Jangan kemudian hanya karena teman kamu sedikit dan kemudian kamu mengambil satu dari yang terburuk, asal bisa punya pacar, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi perbanyak temanmu, kemudian kalau mau pacaran, misalnya mau kumpul, mau ngobrol ya secara berkelompok, jangan berdua saja itu. Artinya ya pacaran secara sehat itu artinya misalnya ya jangan berkhalwat ya namanya ya. Jangan berdua-duaan di tempat sepi, tapi ya misalnya kemana secara berkelompok dengan teman-temannya, itu akan lebih menjaga satu sama lain. Dan yang terakhir adalah buatlah rencana. Ini versinya Sean Covey ya. Versinya Sean Covey. Buatlah rencana, selalu punya rencana itu. Mulai misalnya mungkin memikirkan hal-hal dengan serius, dengan lebih tepat, dan berarah pada hal-hal yang menunjang masa depan. Oke, nah kalau pendapat saya pribadi ya Pak, pendapat saya pribadi ya kalau masih sekolah, masih jadi pelajar, jadi mahasiswa, nggak usah dulu pacaran gitu. Jadilah the untouchable, orang yang tidak tersentuh. Fokuskan energi kamu, perhatian kamu pada bagaimana belajar dengan baik, menambah skill, menambah pengetahuan, menambah keterampilan. Karena kalau misalnya sambil sekolah sudah pacaran, nah kadang-kadang apa? Fokusnya bisa berubah, fokusnya bisa berantakan. Misalnya hanya karena WA-nya, pesannya tidak dibalas, akhirnya mungkin ngambek dan akhirnya konsentrasi belajarnya buyar,
dikarenakan hal-hal yang sepele seperti itu. Ya kalau mau pacaran misalnya mungkin setelah lulus sudah misalnya mungkin kerja ataupun misalnya saat membangun bisnis, boleh silakan pacaran, tapi jangan lama-lama. Kalau menurut kamu, oke, dia adalah orang yang tepat, pantas segera lamar dan ajak menikah. Karena itu akan jauh lebih menyelamatkan untuk dunia dan akhirat. Oke, nah sekarang keputusan terpenting yang kelima, yaitu adalah berkaitan dengan kecanduan. Nah, prinsipnya seperti ini, berkaitan dengan kecanduan ini. Artinya apa? Akan selalu ada momen di dalam kehidupan remaja itu ditawari sesuatu yang bisa menyebabkan kecanduan. Seperti apa? Misalnya ngerokok, minum minuman keras, narkoba, kemudian misalnya perilaku yang tidak positif. Nah, jadi kamu butuh untuk punya prinsip agar dari prinsip yang kamu punya, kamu bisa mengcounter ya, menolak berbagai macam hal yang itu bisa membuat kamu kecanduan. Jadi kalau tidak bisa menghindar, sebaiknya tidak bisa ya menghindari untuk kemudian mendapatkan ajakan itu, maka sebaiknya kamu menjauh dari tempat itu. Itu jauh lebih aman dan lebih baik. Dan sekarang kita masuk ke keputusan terpenting yang keenam, berkaitan dengan diri sendiri. Oke, ini saya bacakan ya beberapa hal yang bagus, yang penting untuk kamu ketahui tentang nilai diri. Yang pertama, berjalanlah dengan mengangkat kepalamu tinggi-tinggi, tunjukkan mimik percaya diri dan banggalah kepada diri sendiri. Jadilah orang yang dalam hidup ini itu bangga dengan diri sendiri, tidak kemudian merasa diri rendah, merasa diri tidak berdaya, merasa diri bahwa bukanlah siapa-siapa, tapi jadilah diri sendiri. Harus punya fondasi karakter yang mendukung, yang membuat kamu merasa diri bahwa saya adalah orang yang luar biasa. Nah, kata Einstein seperti ini, ada dua cara untuk menjalani hidupmu. Pertama, hidup seolah tak ada mukjizat sama sekali. Yang kedua adalah hidup seolah segalanya adalah mukjizat. Pilih mana? Nah, tentunya kita pilih bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kehidupan yang kita jalani itu adalah mukjizat ya, adalah hal yang luar biasa. Oke, nah mungkin itu saja dulu sharing saya tentang bedah buku The Six Most Important Decision You Will Ever Make. 6 keputusan terpenting yang akan kamu ambil. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah dengan mendengarkan, menyimak uraian tentang 6 keputusan ini, apa keputusan kamu tentang pertama, sekolah, kedua tentang teman-teman, ketiga tentang orang tua, keempat itu tentang apa ya tadi ya? Keempat itu bisa jadi tentang keputusan kita ya. Tentang kok saya jadi lupa ya. Oke. Yang keempat itu tentang pacaran dan seks, kelima adalah tentang kecanduan dan keenam adalah tentang nilai diri. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video bedah buku yang lainnya. Bye bye.